Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semua? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, Bapak tetap sehat dan juga tetap semangat. Apakah di sini ada yang kurang enak badan? Atau ada yang kurang enak hati? Atau ada yang kurang enak perasaannya? Ada? Semoga nggak ada ya. Apa ada yang lagi punya masalah di rumah? Banyak, Pak, masalah. Ini namanya manusia ya. Namanya manusia. Mungkin bisa 4 mata, Pak. Oh iya. Jadi ketika kamu semua sudah berada di kelas gitu ya. Jadi kita disuruh seperti artis nih. Ketika sudah action, masalah-masalah yang ada di rumah, ya, di pertemanan, di lingkungan dan seterusnya, kita fokus di sini. Oke, siap semua? Siap. Siap, Pak. Oke, Siap, good. Pak. Siap, Pak. Good. Luar biasa. Nah, di sini coba bisa dibaca nih. Yang paling atas apa nih? Budaya 5R. 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 Pernah dengar nggak sebelumnya kamu? 5R tuh apa sih? Pernah. Kenapa? Lihat 5R tuh apa? Bisa dibaca. Kan? Yes. Ya. Rajin. Ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, budaya-budaya yang ada di industri kita coba terapkan di sekolah karena kita SMK. Profesional. Ya, harus siap kerja. Jadi ada istilahnya BMW. Masih ingat nggak BMW? B-nya apa? Bekerja, melanjutkan usaha, Melanjutkan dan wirausaha. Lanjut. Nah, untuk menerapkannya seperti apa? Coba kalian semua cek di bawah. Coba cek bajunya, cek celananya. Sudah rapi belum? Coba dicek. Sudah, Pak, sudah rapi. Sudah, Pak, sudah rapi dan wangi. Kerudungnya dicek. Kalau misalnya pakai kerudung, dicek. Ada rambut-rambut yang keluar tidak? Tidak, Pak, saya pakai Cek. ciput. Kalau Pak Aris nggak usah dicek. Aris. Ya, oke. Good, luar biasa. Sekarang cek kanan kirinya. Kanan lihat, kiri lihat, depan lihat, belakang coba dilihat, coba di belakang. Ada sampah nggak di situ? Ada? Kalau ada, Bapak kasih waktu 1 menit untuk dibuang di tempat sampah. Silakan. Tuh. Oke ya, good. Sudah dibuang semua, sudah rapi, sudah bersih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah nyaman, sudah enak? Sudah, Tidak ada bau-bau yang menyengat di situ? Tidak ada, Pak. Sama ya, itulah salah satu fungsi dari 5R ya. Ya, dibudayakan, dibiasakan ya. Sebelum kita mulai pelajaran ya. Kita tolong dong ketua kelasnya Sani, coba Sani. Ya, Pak. Pimpin doa, silakan. Ya, siap, Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Good. Terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai, Bapak cek dulu untuk presensinya ya masing-masing. Ada yang tidak hadir hari ini? Mudah-mudahan hadir semua ya. Hadir semua, Kita cek Pak. satu persatu. Hadir semua ya. Aris, Iya. Hadir. Baghdad, Hadir, Pak. Iya, Rin, Hadir, Pak. Rati, Pak. Ririn, Hadir, Pak. Riza, Hadir, Pak.
Hadir, Pak. Luli, Saniatu, Hadir, Pak. Eni, Hadir, Pak. Wanda. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Jadi sudah siap semuanya ya. Kita sebelum memasuki materi, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, tolong semuanya duduk dengan tegap. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Baik, cukup. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materinya, sini ada materi sebelumnya. Mudah-mudahan kamu semua masih ingat nih. Di sini di KD sebelumnya yaitu penyelenggaraan pertemuan rapat. Nah, di situ dapat terlihat ada tipe pemimpin rapat, ada fungsi pemimpin rapat, ada tipe peserta rapat, fungsi peserta rapat, pengendalian rapat, teknik penyelenggaraan rapat, lalu teknik mengajukan pendapat. Nah, udah mulai kebayang ya? Ingat ya, yang kemarin pelajarannya ya. Oke, sekarang Bapak mau nanya nih, kira-kira tipe pemimpin rapat salah satu aja. Silakan, ada yang masih ingat nggak? Silakan. Otoriter. Saya Pak Otoriter. Ririn, coba Ririn. Ya, saya Pak salah satu tipe pemimpin rapat itu otoriter. Otoriter. Lalu Rati, mana Rati? Oke, kita lanjut lagi. Ada yang ingin mengajukan pendapat lagi? Apa lagi? Demokratis, Pak. Demokratis, good, luar biasa. Masih ingat ya? Kait dengan penyelenggaraan pertemuan rapat. Setelah kita melakukan penyelenggaraan pertemuan rapat, kita masuk materi hari ini. Notus. Ya. Nah, di sini ada KD, Dayanti, ada IPK, ada TP ya di sini ya. Ada kompetensi dasar nih. Untuk materi hari ini, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan notula pertemuan rapat. Ada tiga, ada yang pertama membuat notula pertemuan rapat. Dari informasi yang disampaikan di AD saja sudah harusnya paham gitu ya, apa yang mau kita lakukan. Lalu diuraikan lagi di dalam indikator pencapaian kompetensinya. Di sini dilihat sama menguraikan definisinya, lalu macam-macamnya notula, lalu fungsi notula, lalu susunannya bagaimana, gitu ya. Lalu merancang notulanya seperti apa. Nah, lanjut ke dalam tujuan pembelajarannya di sini. Jadi melalui kegiatan pengamatan, literasi secara digital, diskusi dan penyusunan suatu proyek kegiatan individu, gitu ya. Di sini
peserta didik mampu menguraikan definisinya, mampu menguraikan definisi notula pertemuan dengan benar, mampu menentukan macam-macam notula pertemuan dengan benar, mampu menganalisis fungsi notula pertemuan rapat secara sistematis, lalu menganalisis dan menyimpulkan susunan notula pertemuan atau rapat secara sistematis, lalu yang terakhir merancang notula pertemuan atau rapat dengan benar. Ya, jadi ini yang akan kita terapkan untuk 2 hari depan, ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada aturan pembelajarannya. Sebenarnya aturan pembelajaran ini di awal pembelajaran dahulu kala sudah Bapak ingatkan, gitu ya. Tetap namanya manusia tepatnya lupa, tepatnya hilaf. Bapak ingatkan lagi hari ini. Yang pertama, terbaca tidak? Coba yang pertama, Riza Budi, coba dibaca. Yang pertama apa aturannya? Baca Riza Budi. Atau Rati, coba Rati. Yang pertama Ya, aturannya Pak. apa? Ada kuatkan niat untuk belajar. Nah, jadi kita harus niat dulu. Yang kedua, coba Ruli. Fokus terhadap materi. Nah, setelah kita niat, kita fokus ya. Bisa fokus semua? Harus bisa. Nah, yang ketiga, Seni, coba. Proaktif terhadap materi. Nah, harus proaktif. Kita dituntut harus aktif terhadap materi. Kalau memang tidak ada yang kurang paham, langsung tanya, boleh, silakan. Lalu yang keempat, Sani, silakan. Kreativitas yang positif. Nah, ini kreativitas yang positif. Ada tambahannya positif karena kreativitas bisa juga negatif, gitu ya. Lanjut. Yang kelima, Baghdad, coba. Saling membantu. Nah, saling membantu, gitu ya. Baik antar teman maupun dengan gurunya, gitu ya. Tolong hapus papan tulisnya, gitu ya. Lalu yang ke-6, Neng Rinrin. Patuh arahan guru. Nah, harus patuh arahan guru ya, tapi arahan gurunya juga yang benar. Jangan tiba-tiba tolong itu genteng bocor, tolong ke atas itu, enggak gitu ya. Lanjut, nomor 7. Tadi yang belum, Wanda, coba nomor 7. Iya, harus memahami materi, Pak. Nah, pastikan diri kamu memahami materinya. Jadi selesai dari pelajaran, pastikan diri kamu paham materi. Dan yang terakhir, coba Ririn. Bersyukur, Pak. Gitu ya. Jadi diawali dengan niat, diakhiri dengan alhamdulillah, bersyukur, gitu ya, bagi yang muslim. Next. Nah, di sini ada quotes tokoh terkenal. Bagi yang muslim sudah paham nih. Ini salah satu dari 4 mazhab terkenal nih yang mayoritas terbanyak di Indonesia nih ya penganutnya. Di sini, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Ya. Silakan. Ada yang ingin menanggapi dari kata-kata ini? Apa sih maksudnya? Silakan. Coba Pak saya. Sok, atuh, silakan yang ring-ring. Ya, jadi menurut saya kita itu harus belajar, dan belajar itu sepanjang hayat, dari mulai kita dilahirkan sampai nanti terakhir di akhir kehidupan ini. Jadi sepanjang hayat kita harus tetap belajar, karena belajar itu sangat penting. Good, luar biasa. Kasih plus untuk Neng Ririn. Luar biasa, keren loh. Jadi itu ya maksudnya ya. Jadi kita sebagai pembelajar sepanjang hayat kita sampai kita menutup matanya. Jadi tidak hanya siswa juga, Bapak selaku guru juga tetap belajar. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Di sini, mengapa belajar materi ini? Di sini ya. Mengapa belajar notula? Jawabnya bagaimana? Tidak sekarang.
Kita lanjut ke ilustrasi. Nah, di sini coba dibacakan, tolong. Riza Budi tadi belum nih. Tolong dibaca. Di unmute dulu. Ya. Oke. Silakan. Bila setelah dilakukan pertemuan rapat tidak didukung bahkan tidak dibuatkan notula rapat, maka dampak yang mungkin terjadi. Nah, bila setelah dilakukan pertemuan rapat tidak didukung bahkan tidak dibuatkan notula rapatnya, maka dampak yang mungkin terjadi seperti apa? Nah, caranya bagaimana? Nih ada barcode di sini, ada QR code, ada QR code, kamu scan handphonenya gitu ya, atau bisa ketik linknya, atau Bapak coba share di grup, di situ ada linknya, kita langsung masuk ke dalam Padlet, gitu ya. Sudah masuk belum? Sudah masuk belum? Kita diskusi di situ. Yuk. Udah Pak, ada Pak. Ya, gimana? Ada Pak, udah. Oh, sudah ya. Yuk kita coba masuk ya. Kita coba masuk di sini. Yes. Nah, kita masuk dulu, pindah ke dalam aplikasi Padletnya. Nah, di sini silakan. Sudah terlihat untuk aplikasi Padletnya. Nah, yuk kita sama-sama diskusi. Bila setelah dilakukan pertemuan atau rapat tidak didukung bahkan tidak dibuatkan notula rapat, maka dampak yang mungkin terjadi. Nah, caranya ini ada tombol plus di sini nih. Nah, tombol plusnya kita klik. Ya, di sini ada subjek, misalkan di sini Reza. Nah, gitu ya. Terus diketik nih pendapatnya seperti apa. Pendapatnya seperti apa. Nah, silakan. Tuh, di subjeknya tulis namanya, lalu pendapatnya seperti apa. Bapak kasih waktu 5 menit. Papa, Reza, Ya, saya tadi belum bisa scan barcode-nya, bisa minta linknya saja. oh boleh. Iya, di kolom komentar ya, Pak. Komentar ya. Ya. Nah, silakan. Sudah ada di Terima kasih, komentar. Pak. Sama-sama. Nah, di sini Sani tidak bisa mengevaluasi kegiatan rapat yang sudah dilaksanakan. Nah, satu, tidak bisa mengevaluasi menurut Sani. Good, luar biasa. Lanjut, siapa lagi? Ayo. Menurut Ririn, tidak ada kejelasan informasi dari rapat yang sudah dilaksanakan. Good. Pak, saya kok nggak ada tanda plusnya, Pak? Oh, nggak ada tanda plusnya ya? Coba di Iya. refresh lagi. Di F5 kalau pakai komputer. Di refresh. Di sini dari Aries, tidak ada bukti tertulis dan bahan pengingat. Luar biasa, keren. Good. Siapa lagi? Ya, ayo. Nah, ini. Luar biasa. Tidak ada bukti atau informasi. Nah, ini tidak ada namanya nih. Tolong di Oh iya, Pak, edit di lupa. sini ya. Saya Sebutkan di subjek namanya siapa. Nah, di sini juga ada nih yang tidak ikut rapat jadi tidak tahu info hasil rapat. Good, luar biasa. Tapi namanya tulis ya. Ini nanti Bapak akan screenshot sebagai bagian dari penilaian keaktifan ya. Tidak ada bukti atau informasi untuk rapat berikutnya. Good. Itu dari Seni. Nah, sip. Ini dari Wanda ya. Oke, siapa lagi? Silakan. Oke ya, di sini yang tidak ikut rapat jadi tidak tahu info hasil rapat menurut Wanda. Oke, good. Dari Sani tidak bisa mengevaluasi kegiatan rapat yang sudah dilaksanakan. Good. Dari Seni tidak ada bukti atau informasi untuk rapat berikutnya. Luar biasa. Dari Aris, mana tadi ya? Tidak ada bukti tertulis dan bahan pengingat. Luar biasa. Dari Rati, sebagai bukti pengambilan keputusan lu, keren. Dari Ruli,
Nah, Ruli bisa ya sekarang ya, alhamdulillah ya. Tidak dapat mengetahui hasil rapat dan tidak dapat hasilnya. Good, luar biasa. Jadi kalau terkait masalah ngerti semua ya. Luar biasa, keren. Sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Ya. Sudah kita coba simpulkan dari hasil diskusi tadi, maka kita kembali ke dalam PowerPoint untuk kita simpulkan bersama. Oke. Jadi dari apa yang sudah didiskusikan tadi, kita coba simpulkan dampaknya seperti apa sih? Nah, sudah terlihat? Nah, nih. Pertama, yang paling umum terjadi. Kemungkinan yang paling umum terjadi. Keputusan rapat dianggap belum final karena tidak ada dokumen resmi yang disahkan. Tadi sudah dicantumkan di dalam lembar diskusi. Good, luar biasa. Lalu, hal ini mengakibatkan saling lempar tanggung jawab antar anggota sehingga penugasan berdasarkan keputusan rapat tidak dilaksanakan. Nah, ini fatal nih. Lalu untuk rapat berikutnya bisa terjadi pembahasan yang sama berulang-ulang. Nah, kalau tidak ada buktinya bisa terjadi rapat berikutnya tidak dilaksanakan, pembahasannya diulang-ulang lagi. Hal yang sama lagi, ya. Ini orientasi masalah yang akan kita coba solusikan. Nah, solusinya bagaimana? Nah, di sini ada daftar isi, ada konten yang akan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Di sini yang pertama ada definisi notula, lalu ada fungsi notula, ada macam-macam notula, dan yang terakhir susunan notula. Jadi untuk menjawab yang tadi, tidak hanya kita membuat notula, tapi bagaimana membuat notula itu sangat informatif dan sangat kredibel. Nah, caranya gimana? Ada di materi ini. Tapi ini sebagai tambahan informasi, kalian semua bisa lihat di sini ada modul ajar dapat diunduh di sini. Nah, silakan diunduh ya di barcode atau QR code di scan. Nah, kalau memang tidak ada scan barcode-nya, ini ada link. Kalau memang susah ngetiknya, Bapak akan coba kirim ya linknya di kotak komentar. Nah, silakan. Kalau masa kini bilangnya silakan sedot, download maksudnya ya. Oke, kita masuk. Kita masuk yang pertama. Nah, ini ada definisi notula. Silakan dibacakan yang udah merem-melek, udah agak siang, perut lapar, merem-melek, silakan dibaca. Ririn, yuk dibaca. Definisi notula. Menurut KBBI, notulen atau notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Menurut Dwi Kurniawan, di dalam bukunya mengatakan bahwa notula adalah catatan mengenai semua pembicaraan dalam sebuah rapat. Dan yang terakhir, menurut Joko Pramono, di dalam bukunya mengatakan bahwa notula merupakan sumber informasi atau sebagai dokumen otentik karena notula harus ditulis dengan teliti, tepat, dan jelas. Good, terima kasih Ririn ya. Untuk semuanya, dari 3 definisi ini, ya, tolong diketik di kotak komentar menurut kamu semua, kalian semua, simpulannya apa sih notula itu? Nah, silakan diketik di kotak komentar. Yuk, Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan diketik di kotak komentar. Apa itu notula? Apa itu notulen? Untuk untuk mengetahui pemahaman kamu gitu ya. Kalau cuma sekedar menghafal, yang SD, TK juga bisa menghafal gitu ya. So, silakan ditulis di kotak komentar ya. Apa itu notula? Catatan hasil pertemuan rapat. Good, Ruli.
Lalu Ririn, notula adalah catatan atau ringkasan hasil rapat. Keren. Sip. Good, lanjut lagi. Ruli udah. Ririn. Apa itu notula? Gitu ya. Menurut Sheni, notula itu adalah catatan yang berisi informasi yang disampaikan di dalam rapat. Menurut Wanda, catatan ringkasan rapat yang di apa nih? Yang di dalamnya. Di dalamnya poin-poin penting proses pelaksanaan dan hasil rapat. Lia, catatan mengenai jalannya rapat yang nantinya dijadikan sebagai bahan informasi. Good, luar biasa, hebat-hebat nih. Jadi sudah bisa disimpulkan kamu sudah paham ya, ini notula itu seperti apa. Keywordnya di sini catatan, gitu ya. Kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada fungsi notula. Yang pertama, ya, sebagai alat bukti. Maksudnya apa itu sebagai alat bukti? Coba ada yang bisa memahami, ada yang bisa memberi pendapat. Fungsi notula kok sebagai alat bukti? Sok, silakan. Saya Pak, Ya, Seni, silakan. sebagai alat bukti di persidangan jika terjadi suatu masalah Pak. Oh, hebat. Good. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Siapa? Ruli ya? Iya Pak. Silakan Ruli. Ya. Sebagai alat bukti bahwa sebuah rapat telah diadakan Pak. Good. Luar biasa. Bapak sampai hafal suaranya Ruli. Lanjut. Nomor 2. Sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir. Ini juga jelas ya. Sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir. Jadi maksudnya ketika ada yang tidak hadir, notulen tadi berikan, tetap mendapatkan notulanya. Ya, catatannya. Terus yang nomor 3 nih, nomor 2 udah paham ya. Nomor 3, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Nah, maksudnya gimana nih? Coba ada yang bisa memberikan pendapat, maksudnya apa sih sebagai pedoman untuk rapat berikutnya? Coba Baghdad. Nah, dari tadi yang perempuan, sekarang yang laki-laki. Coba Baghdad, silakan. Nomor 3. Bisa di unmute. Silakan, Baghdad. Ya, nomor 3 ya Pak, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Nah, maksudnya gimana tuh? Oh iya, jadi untuk notula yang sudah dibuat itu untuk agenda rapat berikutnya gitu Pak. Good, Ya. luar biasa. Oke, sekarang nomor 4. Sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Ya, ini udah jelas. Untuk mengingat karena ada dokumennya, ada fisiknya, jadi bisa dibaca lagi, bisa dilihat lagi. Lalu nomor 5, nah sebagai dokumen, kita coba ada yang bisa berpendapat maksudnya apa sih sebagai dokumen? Coba Sani, silakan ketua kelas. Ya Pak, sebagai dokumen, ya jadi notula rapat itu juga bisa dijadikan sebagai dokumen tentunya nanti untuk misalnya pengambilan keputusan berikutnya. Good, luar biasa. Jadi di sini sebagai dokumen nanti notula rapat karena dia sebagai dokumen, tolong dikelola layaknya dokumen dia. Disimpan dengan baik, dikasih stop map tadi itu ya. Kalau memang perlu dikasih stop map tadi itu ya. Simpan dengan baik karena itu nanti sebagai alat bukti juga gitu ya. Jadi ini saling terkait nih 1 sampai 6. Nah, yang terakhir nih. Gitu ya, yang terakhir sebagai alat untuk rapat semu maksudnya gimana ya? Coba ada yang bisa berpendapat? Coba di sini apa ya, Wanda? Sebagai alat untuk rapat semu. Iya Pak, menurut saya notula sebagai alat untuk rapat semu itu walaupun anggotanya itu ada yang tidak hadir, tapi dengan adanya notula ini anggota-anggota yang tidak ikut rapat itu juga bisa tahu informasinya seperti itu Pak. Oke, good. Terima kasih jawabannya. Jadi di sini sebagai alat untuk rapat semu biasanya adalah kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin. Kayak misalkan sehari-harinya ada namanya briefing pagi itu setiap hari, briefing pagi, ya. Kadang ada hal lain yang harus dilakukan, jadi briefingnya tidak dilaksanakan, tetapi
karena itu sifatnya rutin, agendanya itu saja, maka seakan-akan seolah-olah sudah terjadi kegiatan rapatnya, dibuktikan dengan tadi notulanya, itu maksudnya ya. Jadi rapatnya tidak dilaksanakan, tetapi kegiatannya seolah-olah dilaksanakan karena ada notulanya atau notulenya. Itu sebagai alat untuk rapat semu. Oke, silakan yang Ririn izin dulu katanya. Silakan. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ada jenis-jenis notula. Ada jenis notula harfiah, ada rangkuman. Ini kalau harfiah adalah laporan atau pencatatan word by word, nih kata demi kata nih seluruh pembicaraan. Jadi persis apa yang disampaikan di dalam pertemuan atau rapat tersebut, kata demi katanya itu tercantum dalam notulanya. Ada lagi notulanya rangkuman. Ini hanya laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat, hasil keputusan rapat gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, kira-kira ada nggak contoh pertemuan apa sih yang memerlukan notula secara harfiah? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Bingung ya. Oke, nih Bapak kasih contoh harfiah. Biasanya pertemuan-pertemuan itu mengandung hal-hal berkenaan dengan hukum, gitu ya, hal-hal berkaitan dengan hukum. Misalkan kalau di perusahaan itu ada rapat komisaris direksi yang menetapkan tentang keputusan-keputusan strategis perusahaan, keputusan-keputusan penting. Maka kata demi kata yang disampaikan di dalam pertemuan itu dituliskan tuh. Jadi notulanya. Jadi word by wordnya. Semua apa yang disampaikan di dalam pertemuan itu tuliskan di dalam notulanya. Jadi detail banyak banget, berlembar-lembar. Terus juga di persidangan itu juga kata demi kata. Terus juga pertemuan contohnya seperti perundingan, pertemuan atau rapat-rapat perundingan. Nah, itu juga kata demi katanya harus tercantumkan, gitu ya. Sangat penting, gitu ya. Terus kalau untuk rapat rangkuman itu pertemuan-pertemuan secara umum itu sering, gitu ya. Bahkan misalkan kamu di OSIS ada event tertentu, gitu ya. Setelah rapat, ya dibuat notulanya, tapi ringkasan saja, tidak detail, ya, tidak kata demi kata. Gitu. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam susunan notula, gitu ya. Susunan notula di sini tidak hanya orang. Ini ada kepalanya nih, ada kepala notula, ya. Lalu ada isi notula, ya. Lalu ada bagian akhir notula. Ya, di sini ada 3 bagian nih tersusun. Ada kepala, ada isi, ada bagian akhir. Sekarang detailnya seperti apa? Lihat di sini. Ini ada contoh. Ini ada contohnya. Terlihat di sini yang pertama kepala notula. Di sini yang Bapak tunjuk di sini nih, lihat ya kursornya ya. Nah, ini masuknya ke poin nomor berapa? Coba silakan. Poin nomor 1, Pak, nama atau tema yang akan dibahas. Nama atau tema, ya penting itu nama atau tema, ya. Nih nama. Terus ada hari, tanggal, nih ini juga sama, ada hari, tanggal. Nomor 3-nya ada waktunya, kapan waktunya. Lalu nomor 4 ada tempatnya di mana. Lalu ada tujuannya apa. Lalu ada unsur-unsurnya apa saja, siapa yang menghadiri. Nah, itu di kepala notula nih, ya. Jadi apa yang ada di dalam notula itu sebenarnya prinsipnya itu 5W 1H. Masih ingat nggak 5W 1H itu apa? Masih, Pak. Nah, coba. Sini coba tadi. Apa itu 5W? Ada what, ada why, ada when, good. ada who, ada where, sama ada how. Oke, good, luar biasa nih. Pertanyaan-pertanyaan itu ya, prinsip-prinsip why 5W 1H itu sebenarnya sudah tercantum di dalam notula, ya. Ada what, apa nih kan ada nih. Pembahasan strategi. Ada why, kenapa nih, ada tujuannya. Terus ada where, di mana nih, ada tujuannya. Apa
lokasinya tuh where, ya ada who, siapa nih sih, ada orang-orangnya, ya. Jadi prinsip-prinsip 5W1H masuk ke dalam notula yang baik, gitu ya. Jadi notula banyak, tapi yang notula yang baik, nah inilah kita pelajari sekarang. Oke, lanjut. Di sini ada isi notula. Nah, di dalam isi notula di sini ada kata pembukaan, ada pembahasan, ada pembacaan hasil keputusan, ada waktu penutupan, ya. Ada pembukaan, ada susunan acara. Di sini ada pembukaannya, pembahasan, penutupnya. Nah, di sini sudah ada pembahasannya, apa yang dibahas, gitu ya. Setelah melakukan kegiatan itu, terus hasilnya seperti apa. Nah, di sini juga ada pembacaan keputusan. Ini keputusan-keputusannya. Namun yang waktu penutupan kebetulan Bapak motongnya kurang canggih di sini penutupannya. Sebenarnya penutup di sini ada di slide sebelumnya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagian nih penutup, diingat lagi ya. Penutup itu masih bagian di dalam isi. Di sini kegiatan ditutup jam berapa. Gitu ya. Baru di bagian akhirnya di sini ada nama, tanda tangan, nama pejabat. Ini juga sangat penting, gitu ya. Sah atau tidaknya notula itu dilihat dari sini nih, gitu ya. Tadi masih ingat nggak yang terkait dengan fungsi notula yang nomor 1, masih ingat nggak? Nomor 1 fungsinya masih ingat? Barusan tuh. Sebagai alat bukti. Nah, sebagai alat bukti. Kalau dia itu notula sebagai alat bukti, maka bila dia menjadi sebagai alat bukti, dia harus punya legalitas. Nah, legalitasnya di sini nih. Ada tanda tangannya, ada namanya, siapa pemimpinnya, siapa yang membuat. Jadi penting tuh. Itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada, Sudah paham Pak. semua ya? Oh, Pak, saya mau ya. tanya, Pak. Oh, silakan. Wanda ya. Silakan. Iya, Pak. Kalau tadi kan yang Bapak sampaikan itu ada 2 jenis notula itu ya, Pak. Apa tuh, Pak? Saya lupa. Itu tadi ada notula harfiah, ada notula rangkuman. Nih, kita kembali lagi flashback sedikit aja ya. Nih, lewat. Nah, saya mau tanya, Pak. Boleh. Kedua jenis notula itu, apakah ada syarat tertentu digunakannya di kegiatan rapat tertentu atau bebas boleh dipilih di mana saja? Lalu untuk bagian-bagiannya, perbedaannya yang menonjol apa saja, Pak? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, keren. Jadi, untuk penggunaannya, tetapi tadi tuh yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, kalau untuk harfiah biasanya seringkali itu digunakan pada pertemuan-pertemuan atau kondisi rapat yang mengandung unsur hukumnya di dalam, gitu ya. Itu paling krusialnya di situ, karena semua kata demi kata itu merupakan alat bukti, gitu ya, ketika nanti berada di ranah hukum, gitu ya. Bahkan sampai tingkat berapa kata yang muncul di situ itu disampaikan, gitu ya, di beberapa lembar hukum, gitu ya, untuk notulanya. Lalu untuk rangkuman itu ya secara umum saja, gitu ya, di beberapa paling sering memang rangkuman, karena memang bila notula itu ringkas, enak dibaca karena akan cepat atau segera dibuat keputusannya seperti apa. Tapi kalau misalkan notula kegiatan event biasa, tapi notulanya lengkap detail, orang nggak mau baca. Ya, jadi tergantung kepentingannya. Dan unsur-unsur di dalamnya itu mirip sama, gitu ya. Unsur-unsur di dalamnya hanya saja terkait dengan pembahasan, gitu ya. Itu kata demi kata yang ditampilkan. Kita ke sini aja deh. Next lagi. Ini di dalam isinya. Nah, di dalam isinya, di dalam isi notula itu disampaikan selengkap-lengkapnya informasi kata demi kata yang disampaikan anggota rapat. Itu ya, kira-kira sudah cukup dimengerti. Jadi dicatat ya. Iya, Pak. jadi kalau yang harfiah itu perbedaannya isi notulanya pasti lebih lengkap seperti itu ya, Pak. Betul. Ya, Baik, Pak, yang lain tolong jelas. dicatat ya. Informasi ini bagus pertanyaannya. Betul. Iya, Pak. Kita lanjut lagi ya. Nah, pada ngantuk kan?
Jam berapa nih? Sudah merem melek. Kita ice breaking sejenak ya. Tapi ice breakingnya nggak gerak-gerak kok. Kalian cukup melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Yeah. Nih di sini, lihat. Kira-kira gambar apa sih ini? Ayo. Sayap Kupu. kupu-kupu. Kupu-kupu. Bukan Benar. itu kayaknya. Bukan, Pak. Gambar Apa itu ya, Pak? Apa Apa ya? ini ya? Mayoritas Kayak kupu-kupu sayap ya. Kita kupu-kupu. lihat. Sayap kupu-kupu, Pak. Oh, sayap kupu-kupu. Heeh. Oke. Tapi coraknya corak sarangnya, Pak. Oh gitu. Bapak kunci jawabannya ya. Ini mayoritas Ya. ngomongnya sayap kupu-kupu. Kita klik di slide berikutnya. Apa sih ini? Halo. Aduh, jauh banget ini. Halo. Batik, Pak, batik. Toko gajah. Jauh banget. Langsung aja. Telinganya Kita simpulkan. Gitu ya. Gajahnya sweet. Warna-warni ya. Oke, sekarang gambar berikutnya. Lihat di sini. Gambar apa nih? Rosi. Balap. Tukang Orang beca naik nih, sepeda. Rosi naik sepeda. Tukang beca nih. Ini berbeda. Tukang beca. Tukang beca. Oke, tukang Rosi beca naik nih ya. sepeda itu. Rosi naik sepeda. Ya, yang mana? Tukang beca apa Rosi naik sepeda? Rosi naik beca. Rosi dulu. Ya, Rosi naik beca ya, menggabungkan jawaban Adida Duri dan Riza ya. Kita cek di gambar berikutnya. Lihat. Nah, Beda. Ya Allah, Bang Toib mau kemana dibonceng? berarti kalian sudah mulai ini ya, terbiasa dengan mengecoh itu ya, udah mulai canggih nih. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat. Ah, kira-kira apa ini? Potongan gambar apa ini? Ekor. Harimau, Pak. Ekor Harimau. ekor singa. Kata Aris, harimau. Harimau. Kucing, Pak, kucing. Kucing. Ekor Kucing. zebra. Kata Ruli itu. Zebra. Ekor harimau, Oh, Pak. ada lagi. Ekor nyamuk ada yang nyebut ekor nyamuk. Kita lihat ya gambar terakhir. Nah, luar biasa jawabannya benar ya Aris ya. Keren. Ini nggak terkecoh ya gambar pertama, gambar kedua gitu ya, dan gambar ketiga. Nah, dari gambar-gambar ini, dari apa yang sudah kalian jawab ya, kira-kira maksudnya apa sih melakukan seperti ini? Apa hikmah yang ada di balik kegiatan tadi? Jangan melihat Saya, Pak. sesuatu dari Aris dulu, silakan Aris. sepenggal-sepenggal, Pak. Jangan langsung memutuskan sesuatu dari sepenggal-sepenggal. Luar biasa, keren ya. Kumpulin dulu informasinya. Good. Kasih jempol 2 nih, jempol kaki juga bisa nih semua. Hebat nih Aris. Lanjut, Wanda. Apa sih? Nah, iya Pak, jangan melihat sesuatu hanya dari lingkup kecilnya saja, tapi harus secara keseluruhan. Baru bisa ditarik good. maknanya. Keren, luar biasa. Hebat ya semuanya ya. Jadi sudah bisa memaknai ya. Apa sih dari kegiatan tadi gitu ya. Jadi kita tuh kalau misalkan melihat sesuatu, jangan sepotong-potong, terus langsung kita ucapkan kesimpulannya. Jangan. Ya. Lengkapi dulu informasinya, kan kadang-kadang sekarang itu kan hoax mulai merajalela, ya enggak? Baru dapat informasi begini langsung di-share, baru dapat informasi begini langsung emosi, langsung apa? Kita harus kumpulkan dulu informasi selengkap-lengkapnya baru kita jawab. Gitu ya, itu hikmah. Good, luar biasa keren semuanya. Nah sekarang mulai bingung lagi ya. Kalau udah tulisan kata tugas, nah ini bawaannya pengen pulang aja ya. Pusing, Pak. Pusing ya, sama. Di sini ada LKPD. Ini potongan LKPD yang Bapak coba cantumkan. LKPD-nya sudah Bapak share gitu ya. Kamu bisa buka di sana LKPD-nya. Di sini tolong kamu buatkan notula rapat dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah disampaikan, dengan susunan-susunan yang tadi sudah disampaikan. Ya, silakan dibuat untuk notula rapatnya. Waktunya itu 10 menit. Kalian bisa ngambil contoh dari manapun, silakan. Yang penting kaidah-kaidahnya ada.
Kerjakan di mana? Nih, kerjakannya melalui Google Docs ya. Jadi nanti link Google Docs-nya dikirim di grup ya, di grup WhatsApp dikirim link Google Docs-nya agar Bapak bisa pantau tuh hasil pekerjaan kamu semua apa. Dan jangan lupa setelah dibuatkan Google Docs-nya, kalian juga membuatkan ke dalam bentuk presentasi gitu ya. Isinya ya slide pertama pasti nama kalian gitu ya. Lalu slide kedua masuk ke kepala notula, slide ketiga isi notula, slide keempat bagian akhir notula. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya, silakan. Kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Oke, sudah cukup waktunya, sudah mengerjakan semua. Bapak sudah lihat di Google Classroom itu sudah masuk semua tugas-tugasnya, dan nanti Bapak akan nilai, dan nanti Bapak akan sampaikan nilainya seperti apa di pertemuan berikutnya. Tetapi sebelum kita masuk ke penutupan gitu ya terkait dengan pembelajaran ini, tolong disampaikan menurut Anda ya. Nah, di sini menurut Anda, informasi apa yang Anda dapatkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Oke, silakan sebutkan nama, lalu jelaskan. Nanti Bapak yang akan ketik di sini. Silakan. Sebutkan namanya. Saya Pak. Silakan, Ruli. Nah, namanya Ruli, penjelasannya, informasinya kita bisa mempelajari dan menyusun notula rapat dengan baik dan benar, berasaskan 5W1H. 5W1H. Good. Mempelajari dan menyusun notula rapat. Ada lagi? Silakan. Oke, ada lagi? Silakan. Coba Sani. Silakan Sani. Iya Pak, jadi hari ini kita juga sudah bisa sudah tahu berbagai jenis notula rapat. Jadi ada dua, ada notula harfiah ya Pak ya, sama notula ringkasan, rangkuman. Rangkuman gitu ya. Luar biasa. Oke, yang lainnya silakan diketik di kotak komentar, boleh, nanti Bapak akan tampilkan juga di sini ya. Jadi Bapak akan tampilkan juga di dalam kotak evaluasi ini. Untuk pertemuan berikutnya gitu ya, kita akan praktik membuat notula rapat berdasarkan. Nah, kalau hari ini kamu membuat notula itu mau temanya apapun silakan, terserah, bebas gitu ya. Yang penting kaidah-kaidah atau susunan-susunan notulanya bisa masuk. Nah, untuk besok Bapak akan menyampaikan ada video tentang rapat, itu durasinya sekitar 40 menit. Nanti kamu pahami, dengarkan gitu ya. Lalu kamu catat dengan catatan yang kecil-kecil silakan, baru nanti dimasukkan ke dalam notulanya. Paham sampai sini? Paham Pak. Paham ya? Jadi dengan Bapak sudah menyampaikan untuk pertemuan berikutnya, Bapak cukupkan dulu untuk kegiatan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kamu tetap sehat dan juga tetap semangat. Tetapi sebelum kita tutup, ada baiknya Ketua Kelas tolong ditutup dengan doa. Silakan. Ya, baik Pak. Untuk teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saniatu ya. Jadi dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.